hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Target ini tentu bukan hal yang mudah, apalagi di tengah berbagai tantangan yang sedang kita hadapi seperti ketidakpastian global, tekanan geopolitik, pelemahan ekonomi global. Namun tentu saja dengan kerja keras, optimisme, dan sinergi dari seluruh elemen bangsa, target ini tetap dapat kita upayakan bersama. Untuk mencapainya, seluruh potensi dan sumber daya bangsa harus digerakkan secara optimal. Dalam hal ini peran daerah menjadi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi sesungguhnya banyak bergerak dari bawah dan aktivitas masyarakat, pelaku usaha lokal, dan berbagai kegiatan ekonomi real lainnya. Namun demikian, pertumbuhan tidak hanya soal angka. Kualitas pertumbuhan juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut merasakan dampaknya. Disinilah pentingnya inklusi dan literasi keuangan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan paham mengenai cara mengelola keuangan yang baik dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dengan benar, serta mengerti berbagai peluang dan risiko di sektor keuangan, sehingga akan memberikan manfaat nyata terhadap investasi maupun keuangan keluarga. Tadi nanti ada tadi sudah disampaikan oleh MC, sesi-sesi berikutnya bagaimana mengelola investasi, bagaimana memahami risiko terhadap sektor-sektor keuangan, produk-produk keuangan. Salah satu upaya kami dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia adalah melalui penyerahan LPS Financial Festival ini. Festival ini dirancang sebagai sarana edukasi keuangan yang lebih inklusif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kami ingin mendorong masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha kecil, untuk lebih memahami pentingnya menabung di bank, mengenal manfaat penjaminan simpanan LPS, serta mampu membuatkan keputusan keuangan yang lebih baik. Jadi diharapkan tadi kalau sekarang kan ada investasi bodong atau pinjaman online, judi online, barangkali nanti teman-teman mendapatkan literasi, pemahaman bagaimana risikonya investasi yang bodong, bagaimana tanda-tandanya, sehingga bisa diharapkan terhindar dari risiko-risiko yang tidak kita harapkan bersama. Yang paling aman memang menabung di bank. Menabung di bank udah aman, dijamin LPS lagi. LPS, pertanyaannya dari teman-teman semua barangkali, memang LPS mampu menjamin simpanan. LPS kaya, asetnya 250 triliun. Oh, coba. 250 triliun kalau jamin simpanan Bapak adik-adik semua mampulah. Tiap tahun bisa nambah 25 sampai 30 triliun. Dari surplusnya aja segitu. Biaya kita nggak nyampe, apalagi gaji saya nggak nyampe. Total operasional berapa Pak Danu? Kira-kira kan cuma 1 triliun kan ya. Jadi ya udah netnya segitu. Mudah-mudahan sistem keuangan kita aman terkendali sehingga aset LPS semakin bertambah besar dan tentu saja dampaknya nasabah perbankan Anda semua semakin yakin terhadap LPS. Nah, terakhir kan ada ini ya, kemarin agak ada gaduh-gaduh sedikit ya. Kalau simpanannya tidak aktif 3 bulan, disita, dibekukan oleh PPATK. Jangan khawatir, jangan kemudian, wah kalau gitu nyimpan di bank nggak aman, nanti dibekukan. Enggak, itu ketentuan itu udah dicabut lagi. Jadi tetap aja. Tapi supaya enggak, ini juga sebagian simpanan penghasilan itu ya ada yang ditabung sehingga rekeningnya juga aktif. Tiap bulan ada tabung itu, jadi jangan pasif juga. Aktifnya itu kalau bisa bertambah saldonya sehingga lama-lama kan kita punya planning, setiap manusia punya planning, pengen sekolah lagi lah, kalau masih yang kerja pengen punya rumah, pengen punya
untuk anak sekolah. Nah itu sarana antara lain untuk mempersiapkannya dengan cara menabung tadi. Kemudian barangkali pesan-pesan yang ingin kami sampaikan, nanti lebih interaktifnya di talkshow aja ya, nanti saya di sesi kedua di talkshow bisa lebih menggali apa itu LPS, apa perannya, apa yang sudah dilakukan LPS selama ini. Intinya saya sebagai mewakili LPS dan teman-teman yang di sini ingin mendekatkan diri kepada nasabah, kepada Anda sekalian, adik-adik maupun masyarakat di Jawa Timur. Karena betulnya LPS ini, terus terang aja kalau saya bilang kepada teman-teman pegawai Pak Insan LPS ini kerja seperti ibadah Pak. Kan memberi kepastian pembayaran kepada orang susah. Jadi bayarkan ini yang baru butuh. Makanya kalau nasabah Bank BPR terutama selama ini yang dicabut, kan masyarakat kecil. Tabungannya untuk anak sekolah, untuk hidup, barangkali juga untuk pas suaminya sakit. Kok banknya susah ditarik simpanannya. Nah begitu LPS datang kemudian melakukan tadi BPR-nya dicabut oleh OJK, LPS 5 hari kerja itu sedapat mungkin sudah mencairkan itu sehingga nasabah kecil itu merasa terbantu. Barangkali ini yang saya ingin sampaikan. Sebagai ini mari kita bekerja sama saling menjaga untuk tadi kalau masyarakat semakin percaya kepada perbankan, stabilitas sistem perbankan tercapai, dana masyarakat yang ada di perbankan digunakan oleh bank untuk membiayai pembangunan, membiayai sektor real, membiayai pengusaha sumber, ya akhirnya dampaknya akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat kita bersama.